Hai, Sobat Kamus Pengetahuan. Apakah kalian pernah mengalami atau merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar kalian? Cerita-cerita mengenai fenomena penampakan makhluk tak kasat mata atau hantu kerap membuat bulu kuduk berdiri. Namun, bagaimana sebetulnya penjelasan penampakan menurut sains atau secara ilmiah? Hari ini, kita akan bongkar beberapa fakta menarik tentang penampakan hantu dari kacamata sains dan ilmiah. Karena dari sudut pandang sains dan ilmiah, sosok makhluk halus bisa dijelaskan secara masuk akal. Mungkin untuk kalian yang pernah mengalami atau merasakan kehadiran makhluk astral, coba deh simak penjelasan berikut. Tapi sebelum lanjut, dukung channel Kamus Pengetahuan dengan subscribe dan like-nya ya teman-teman. Salah satu teori penyebab orang-orang yang bisa melihat makhluk halus adalah teori medan elektromagnetik. Para peneliti menemukan jika medan elektromagnetik yang kuat bisa mempengaruhi otak kita, membuat kita berhalusinasi, baik itu melihat atau mendengar sesuatu. Tim peneliti Olaf Blanke di EPFL juga mengungkap rasa kehadiran hantu sebenarnya hasil dari perubahan sinyal otak sensori motor yang terlibat dalam membangkitkan kesadaran diri dengan mengintegrasikan informasi dari gerakan kita dan posisi tubuh kita di ruang. Jadi, hantu yang kita lihat itu bisa jadi efek dari medan elektromagnetik yang tinggi di sekitar kita. Selain itu, ada juga yang namanya infrasound. Infrasound adalah gelombang suara dengan frekuensi super rendah di bawah 20 Hz. Telinga kita memang nggak bisa dengar, tapi tubuh kita bisa merasakannya. Gelombang ini bisa membuat kita cemas, takut, atau bahkan merasa ada kehadiran sosok yang tidak terlihat. Seram ya? Terus, ada juga fenomena sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Sebagian orang sering mengalaminya, dan menyebutnya sebagai tindihan. Yang banyak orang bilang itu adalah tindakan hantu yang meniduri kita saat sedang tidur. Sekarang jangan khawatir lagi ya, fenomena ini bisa dijelaskan. Ini terjadi saat otak kita sudah bangun, tetapi tubuh kita masih tidur. Banyak orang yang mengalami kelumpuhan tidur, mereka mengira melihat bayangan atau sosok aneh di kamar. Menurut sains, ini karena otak kita masih dalam mode mimpi, padahal kita sudah setengah sadar. Jadi, itu bukanlah hantu sungguhan yang menghampiri, tapi otak kita yang sedang ngeprank kita. Nah, ada juga faktor pareidolia. Ini adalah kecenderungan otak kita untuk mengenali pola yang kita kenal. Contohnya wajah manusia, di tempat-tempat yang nggak biasa. Misalnya melihat wajah di awan atau di permukaan batu. Nah, saat kita merasa melihat hantu di bayangan atau pantulan, bisa jadi itu hanya otak kita yang salah menafsirkan apa yang kita lihat. Terakhir, kita juga harus ingat dengan kekuatan sugesti. Saat kita berada di tempat yang katanya terkenal angker, otak kita akan menjadi lebih waspada dan mudah terpengaruh dengan cerita-cerita horor. Ini bisa membuat kita merasa atau bahkan melihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan ilmiah tentang penampakan hantu. Apakah kalian pernah mengalaminya? Memang seram sih, tapi sains bisa menjelaskan banyak hal. Jadi lain kali ketika kalian mendengar cerita hantu, ingat dengan penjelasan ilmiah ini ya. Coba komen deh, hal paling menyeramkan dan horor yang pernah kalian alami. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.